Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul One in the Chamber tahun 2012. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Organized crime rose in its place. Not that it... Film diawali dengan seorang pria yang bernama Damian. Ia merupakan seorang wakil kepala kriminal dan bosnya itu bernama Vlad Tavanian. Vlad terlihat akan melakukan sebuah transaksi bersama bandar narkoba yang bernama Nikolai. Kemudian kita diperlihatkan lagi dengan seorang pria yang bernama Ray. Ray terlihat sedang memungut sebuah koper di dalam tong sampah. Lalu kemudian dia masuk ke dalam gedung kosong. Di tengah perbincangan itu, Vlad selaku bos mafia Tavanian ini mendapati telepon dari bos mafia keluarga Suverov yang bernama Mikhail. Sedikit penjelasan bahwa keluarga Tavanian dan keluarga Suverov ini adalah kedua keluarga besar mafia yang menguasai kota Praha. Kedua keluarga ini sangat kompak dan akur, tapi ketika Vlad melakukan transaksi narkoba, dia tidak memberitahu Mikhail, dan karena itulah Mikhail merasa diremehkan. Tidak terima dengan hal tersebut, Mikhail berencana ingin melenyapkan Vlad dan seluruh jajarannya. Saat Vlad mencoba menjelaskan kepada Mikhail, tiba-tiba ternyata Mikhail menyuruh Ray yang selaku pembunuh bayaran, tujuannya untuk menghabisi keluarga Tavanian. Di sana Ray menggunakan sniper kaliber 50-nya. Tapi Damian berhasil selamat karena bersembunyi. Namun Vlad selaku bos besar Tavanian harus tewas di tempat. Keesokan harinya, Mika mendapat telepon dari Damian yang ternyata Damian masih hidup. Tapi tiba-tiba mengetahui hal itu, Mika pun merasa murka kepada Ray karena Ray tidak berhasil menghabisi seluruh jajaran keluarga Tavanian. Kemudian wakilnya yang bernama Bobby menyarankan pembunuh bayaran legendaris untuk membunuh Ray. Yang konon pembunuh bayaran legendaris ini dikenal sebagai tokoh fiksi. Tapi Bobby mencoba meyakinkan Mikhail bahwa sosoknya itu memang ada. Pembunuh legendaris itu bernama The Wolf dan nama aslinya adalah Alexei. Bobby sudah mendapatkan kontaknya dan mengabarinya untuk menghadap kepada Mikhail. Dan secara kebetulan di sana Alexei sedang menagih hutang. Tapi karena orang itu tak mau membayarnya, maka Alexei harus bertindak dengan cara paksa. Di sisi lain, Ray sedang bertemu dengan teman sesama pembunuh bayaran. Dia bernama Leo. Leo diutus oleh Damian untuk menawari Ray kontrak kerja. Tujuannya untuk menghabisi Mikhail dan Bobby. Damian tahu bahwa yang sudah membunuh bosnya itu adalah Ray.
Tapi karena Damian sangat suka dengan kemampuannya, di sini Damian bersikap profesional dan berani membayar Ray 2 kali lipat dari bayaran Michael. Mendengar hal itu, Ray pun mengiyakannya, dan karena bayarannya lebih besar, akhirnya Ray pun berpindah haluan. Sementara Alexei sudah sampai di markas Michael. Di sana, Bobby berani membayar Alexei dengan bayaran yang cukup besar. Dengan syarat Alexei harus membuat semua orang yang bersangkutan harus lenyap tak tersisa sedikit pun. Karena mereka tak mau kecewa lagi seperti apa yang telah Ray lakukan. Terlebih dahulu Alexei harus membunuh Nikolai sang bandar narkoba. Dan setelah itu Alexei juga harus membunuh Damian dan seluruh jajarannya. Sementara di tempat lain, terlihat Nikolai sedang berenang di tempat tinggalnya. Tak lama kemudian dia dikejutkan dengan kedatangan Alexei yang sudah duduk manis di tempatnya. Ternyata Alexei sudah siap untuk mengeksekusinya. Di sisi lain, terlihat Ray mendatangi sebuah kafe untuk santai-santai sejenak. Tapi di sana dia mendapati pelanggan yang sudah mabuk dan tak mau membayar kepada pemilik kafe. Melihat hal itu, Ray pun langsung membekuk dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kafe. Karena bajunya terkena minuman, maka si pemilik kafe memutuskan untuk membersihkan bajunya. Dan tak lama, Ray pun langsung pergi dari kafe itu. Sementara anak buah Damian yang bernama Gregory sedang ada di tempat perjudian bersama rekan-rekan yang lain. Namun di luar tempat itu sudah ada Alexei yang sedang mengamati mereka dari CCTV. Dan tentunya Alexei akan membantai mereka semua. Sementara Bobby, dia sedang bersenang-senang dengan wanitanya. Namun tiba-tiba muncullah Ray datang untuk memburunya sesuai keinginan Damian. Kemudian Damian mendapat telepon dari anak buahnya yang bernama Andri. Andri mengatakan bahwa Nikolai sudah tewas di kolam renang. Bukan hanya itu saja, anak buahnya yang lain yaitu Gregory dan semua orang yang ada di sana sudah dibantai habis tak tersisa. Mendengar hal itu jelas membuat Damian cukup terpukul. Scene kembali kepada Ray. Di sana ia kedatangan tamu yakni si pemilik kafe yang bernama Janice. Maksud Janice mendatangi Ray ternyata hanya ingin mengembalikan bajunya yang tertinggal kemarin di kafenya. Ray pun bertanya-tanya dari mana dia bisa menemukan tempat tinggalnya. Janice menjawab dia menemukan tempat tinggalnya dari amplop yang ada di saku baju itu. Sementara di tempat lain, Leo tertangkap oleh Michael. Dan Michael langsung menanyakan kepada Leo ada berapa banyak pembunuh bayaran di kota ini. Menurut saksi mata yang sedang bersama Bobby, dia melihatnya dengan jelas ciri-ciri orang yang membunuh Bobby. Yang menjelaskan orang tersebut berkulit hitam. Di sini sebenarnya Leo tahu apa yang ditanyakan oleh Michael, tapi Leo tetap berusaha menutupi itu semua karena dia tidak mau Ray dalam bahaya. Di sisi lain, Ray sedang mengintai pergerakan Michael dari kejauhan. Tapi di situ Ray mendengar sesuatu. Dan ternyata Alexei juga sudah ada di sana. Namun beruntung Ray masih bisa lolos dari buruannya. Di situ Damian mendapati telepon dari Andre bahwa yang membantai di tempat perjudian itu ciri-ciri orangnya tinggi, berkulit putih, memakai kemeja dan memakai topi. Mendengar ciri-ciri itu, Damian pun seketika teringat bahwa dia itu adalah sosok legenda yang dikabarkan hanyalah fiksi. Tapi sekarang sosoknya itu benar-benar nyata. Maka Damian memutuskan untuk memburu Alexei dengan tangannya sendiri. Sementara Ray kedatangan Janice untuk mampir sejenak di kediamannya. Dan sepertinya Janice terlihat mulai menyukai Ray. Tapi tiba-tiba Ray mendapat telepon dari Leo.
Leo menyuruhnya untuk pergi meninggalkan kota karena dia sudah membocorkan tempat tinggalnya kepada Michael. Leo terpaksa memberitahu Michael karena jika Leo tetap tutup mulut, dia pun akan dibunuh. Mendengar hal itu, Ray pun cukup santai, tapi tanpa disadari, Janice masuk ke dalam ruang kerjanya. Janice menemukan sebuah buku milik almarhum ayahnya yang ada di tempat kerja Ray. Ternyata Ray pernah membunuh seseorang yang ternyata orang yang dia bunuh itu adalah ayahnya Janice. Mengetahui hal itu, Janice pun cukup terkejut. Yang ternyata Ray ini adalah seorang pembunuh bayaran. Dan benar saja, karena Leo membocorkan alamat Ray kepada Michael, maka terjadilah acara baku hantam antara kedua pembunuh bayaran. Tapi entah mengapa di situ Ray tidak membunuhnya. Sementara di tempat tinggalnya, Alexei masih memikirkan tentang Ray. Dia bertanya-tanya mengapa Ray tidak membunuhnya. Tak lama kemudian, datanglah komplotan Damian untuk memburu Alexei di tempat tinggalnya. Alexei sepertinya tahu ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Dari gerak-gerik si anjing kesayangannya itu, maka tanpa basa-basi, Alexei menyuruh si anjing untuk bersembunyi. Dan dengan sangat mudah, Alexei dapat menghabisi mereka semua. Sementara Leo ditekan oleh anak buah Michael dan menyuruh Ray untuk datang ke kafe milik Janice. Tak mau nyawa Janice terancam, maka Ray langsung datang ke sana. Di sana, Ray dan Leo terlihat sudah pasrah dengan keadaan. Tapi tiba-tiba, di situ Janice sedang bersama Michael untuk memancing Ray agar muncul di hadapannya. Tak lama kemudian, datanglah Ray untuk menyelamatkan Janice. Put it down. Saat Michael akan membunuh Ray, tiba-tiba datanglah Alexei untuk berkhianat kepada Michael. Tanpa berbicara apapun, Alexei langsung bergegas pergi dari tempat ini dengan membawa tas yang berisi uang. Keesokan harinya, saat Ray masuk ke dalam rumahnya, di situ sudah ada Alexei yang sedang menunggunya. Tentu kehadirannya itu bukan untuk bertarung lagi, melainkan Alexei bertanya-tanya, mengapa Ray saat itu tidak membunuh dirinya. Ray pun menjawab bahwa tidak ada orang yang membayarnya untuk membunuh Alexei. Lantas Alexei berterus terang kepada Ray bahwa dirinya sudah bosan di bawah suruhan orang lain untuk membunuh orang hanya demi bayaran yang besar. Dan dia berlogika, daripada disuruh untuk membunuh orang, lantas kenapa kita tidak langsung merampas uang dari mereka saja? Setelah mendapatkan jawaban dari Ray, Alexei pun langsung pergi begitu saja. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seluruh alur cerita film One in the Chamber tahun 2012. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Austin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.